Halo sahabat semuanya, jumpa kembali dengan saya Pak Joko. Kali ini pada edisi Meniso IPA. Kembali kita akan bahas satu materi IPA kelas 7 bab 3 bagian B tentang unsur, molekul, senyawa, dan campuran. Jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis, karena pada akhir video akan kita berikan beberapa pembahasan soal untuk persiapan ulangan harian bersama. Pengen tahu kayak apa? Check it out. Kita akan mulai dengan pembahasan unsur, molekul, senyawa, dan campuran. Inilah bagan pembagian zat atau materi. Zat atau materi terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terbagi menjadi dua kelompok, ada unsur dan molekul. Untuk molekul terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa yang biasa disebut dengan senyawa. Untuk campuran terbagi menjadi dua kelompok juga, yaitu campuran homogen atau biasa disebut dengan larutan dan campuran heterogen yang terbagi menjadi dua, yaitu suspensi dan koloid. Bagaimana perbedaan semuanya ini dan contoh-contohnya apa saja? Mari kita ikuti paparannya. Kita mulai yang pertama, yaitu unsur. Unsur merupakan zat tunggal murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Bagaimana penulisan unsur? Inilah ketentuan berdasarkan Berzelius. Yang pertama, unsur ditulis dengan satu huruf, yaitu huruf besar saja. Contohnya adalah H, hidrogen, K, kalium, N, nitrogen, O, oksigen, C, karbon, S, sulfur, dan P, fosfor. Ketentuan yang kedua adalah penulisan dengan menggunakan dua huruf, di mana huruf pertama adalah huruf besar dan huruf kedua adalah huruf kecil. Contoh di sini adalah ada Fe atau ferum atau besi, He atau helium, Mg mangan, Ca kalsium, Na natrium, dan Cu atau kupri atau tembaga. Berikutnya kita lihat pembagian unsur terbagi menjadi dua kelompok besar. Ada unsur logam seperti Fe atau besi, Al atau aluminium, Zn atau zinc, Cu atau kupri atau tembaga, dan Ni atau nikel. Kemudian yang kedua adalah unsur non logam. Contohnya di sini adalah O, oksigen, H, hidrogen, N, nitrogen, C, karbon, dan I, iodium. Berikut ini kita sajikan tabel nama unsur logam beserta lambang unsurnya. Begitu juga nama unsur non logam beserta lambang unsurnya. Untuk kelompok yang kedua, yaitu molekul. Molekul memiliki pengertian yaitu kumpulan beberapa unsur, ada yang sejenis atau tidak sejenis. Maka unsur dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada molekul unsur, yaitu gabungan unsur yang sama. Contohnya adalah oksigen atau O2, hidrogen, H2, P4, dan Cl2. Kelompok yang kedua yang disebut dengan molekul senyawa atau biasa disebut senyawa, yaitu gabungan unsur-unsur yang berbeda, tentu dengan perbandingan khusus. Penulisan rumus kimia senyawa menunjukkan unsur-unsur penyusunnya. Contoh di sini ada H2O atau air, berarti tersusun oleh unsur hidrogen dan oksigen.
CO2 atau karbon dioksida tersusun oleh unsur karbon dan oksigen. NaCl atau garam tersusun oleh unsur natrium dan klor. Kemudian yang terakhir ada glukosa C6H12O6 tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Inilah kelompok yang ketiga, yaitu campuran, yang memiliki pengertian materi yang terdiri atas gabungan dua zat atau lebih yang masih menunjukkan sifat-sifat zat asli penyusunnya. Ya, kita lihat contohnya di sini. Contoh campuran ada tanah, ada sirup, ada es cendol, ada air dan kopi, ada minyak, dan ada juga air laut maupun udara. Campuran terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada campuran yang homogen, berarti seluruh bagiannya adalah sama. Campuran homogen biasa disebut dengan larutan. Contoh di sini adalah sirup dan teh manis. Berarti kalau kita minum teh manis, bagian atas, bagian bawah maupun tengah semuanya rasanya sama. Itulah campuran homogen. Yang kedua adalah kelompok yang disebut campuran heterogen. Berarti campuran yang bagian tidak sama bagian-bagiannya. Mungkin bagian atas berasa asam, yang tengah netral, ataupun mungkin yang bawah paling asam. Itulah arti campuran yang heterogen, berarti bagian-bagiannya tidak sama. Contoh di sini untuk kelompok campuran homogen terbagi menjadi dua. Yang pertama ada suspensi, yaitu campuran yang heterogen di mana bidang batas zat penyusunnya masih tampak atau dapat kita lihat dengan mata kita, seperti misalnya es cendol, kemudian juga misalnya pasir dan air. Sedangkan yang kedua adalah koloid, yaitu campuran heterogen di mana bidang batas zat penyusun tidak tampak karena ukuran partikel penyusunnya sangat kecil. Sebagai contoh misalnya susu ataupun obat batuk cair dan sebagainya. Berikut ini kita dapat melihat dari tabel perbedaan ketiga dari unsur, senyawa, dan campuran. Unsur tersusun dari satu jenis atom saja, misalnya O, H, atau karbon saja. Kemudian senyawa tersusun dari dua atau lebih jenis unsur yang berbeda secara kimia. Contohnya tadi adalah air H2O, berarti tersusun oleh unsur hidrogen dan oksigen. Karbon dioksida atau CO2 tersusun oleh unsur karbon dan oksigen. Campuran tersusun oleh dua unsur atau lebih atau senyawa secara fisika, sehingga masih bisa dipisahkan kembali. Contohnya misalnya antara air dan pasir. Berikutnya, unsur tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Tentu karena ini zat tunggal ya. Yang kedua ada senyawa, dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya, unsur penyusunnya dengan reaksi kimia. Sedangkan campuran dapat dipisahkan menjadi zat penyusunnya secara fisika, misalnya campuran air dan pasir dengan cara disaring. Senyawa memiliki perbandingan massa unsur penyusunnya yang selalu tetap dengan perbandingan khusus. Sedangkan campuran perbandingan massa zat-zat penyusunnya itu tidak tetap. Kita mau campur antara gula dengan air, tetap aja namanya larutan gula. Walaupun gulanya mungkin ada cuma 1 sendok, ada 3 sendok, tetap namanya larutan gula. Yang keempat, untuk senyawa, sifatnya berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Betul sekali, terbentuk
zat baru ya. Contoh, hidrogen berupa gas, oksigen berupa gas juga dicampur atau jadi satu dalam bentuk H2O atau senyawa H2O berbentuk air. Campuran sifat zat dengan penyusunnya masih terlihat jelas. Ini tentu betul, tadi kita contohkan adalah campuran antara air dan pasir, maka meskipun kita campur, kita masih bisa melihat unsur penyusunnya air maupun pasirnya sendiri. Berikutnya kita akan melihat mengenai perbedaan yang ada pada campuran, baik campuran yang homogen atau disebut larutan, maupun campuran yang heterogen, baik koloid maupun suspensi. Kita lihat pada poin penting ada di nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 4, dan 5. Nomor 1, larutan tentu bersifat homogen, tadi sudah dijelaskan di awal, dan koloid dan suspensi heterogen. Namun koloid terlihat tampak seperti homogen walaupun sebenarnya adalah heterogen, sedangkan yang suspensi sudah dipastikan heterogen karena dapat terlihat jelas. Tentu hal ini terkait dengan ukuran partikel. Partikel koloid lebih kecil dibanding dengan partikel suspensi. Berikutnya, larutan biasa bersifat stabil dan juga koloid bersifat stabil pada umumnya, namun suspensi bersifat tidak stabil. Dan yang terakhir adalah larutan tidak dapat disaring karena sudah sama seluruh bagian, sedangkan koloid juga tidak dapat disaring karena ukurannya sangat kecil, sedangkan suspensi tentu mudah dibedakan dan dapat disaring karena ukuran partikelnya besar. Berikut adalah contoh-contoh larutan, contoh-contoh koloid, dan contoh suspensi. Untuk melihat perbedaan senyawa dan campuran, perhatikan gambar berikut ini. Inilah contoh senyawa. Terlihat penyusunnya adalah perbandingannya tetap, hijau besar dan satu putih yang kecil, semuanya sama. Contoh di sini katakanlah karbon monoksida. Dan yang kedua adalah campuran. Terlihat perbandingan penyusunnya tidak tetap, ada yang hijau 2, ada hijau 1, ada kuning 1. Contoh di sini misalnya kita katakan teh manis. Oke, demikian sahabat semuanya penjelasan atau paparan tentang materi ini. Berikut kita akan lihat bagaimana pembahasan beberapa contoh soal.
Oke sahabat semuanya, itulah tadi video tentang materi bab 3 bagian B kelas 7 tentang unsur, molekul, senyawa, dan campuran. Semoga bermanfaat dan mempermudah kalian dalam mempelajari materi ini, terutama untuk persiapan ulangan harian bersama. Pastikan untuk selalu tonton sampai tuntas dan berulang-ulang supaya makin mempermudah memahami. Terima kasih untuk selalu dukung karya kami dengan memberikan like, comment, and subscribe. See you guys. Like and subscribe my Kumita channel.